Seluruh jemaat Silo yang ke-54. Ya, kalau ini manusia, saya kira asam urat mulai pegang, begitu ya. Kalau pegawai negeri sudah mau dekat-dekat pensiun, mungkin begitu Pak Wali Kota ya. Jadi dari segi umur, dari segi usia, cukup makan asam garam, kira-kira begitu. Ya, usia yang ke-54. Tetapi sekaligus saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa tambah usia dan tambah dewasa itu tidak berbanding lurus. Makanya ada istilah apa? Tua-tua kelari ya, makin tua makin jadi, begitu. Saya kira di jemaat Silo tidak ada yang tua-tua kelari ya, makin tua makin jadi, tidak begitu. Tidak ada di sini baik-baik semua. Ya. Tapi tidak berbanding lurus ya. Bertambah usia belum tentu bertambah dewasa, bertambah usia belum tentu makin berhikmat ya. Itu kenyataannya. Kenapa begitu Ibu Bapak dan saudara-saudara? Yang namanya pertumbuhan, yang namanya perkembangan itu ada dua faktor penting. Proses pertumbuhan di mana-mana ada dua faktor yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap pertumbuhan apa saja yang hidup itu terjadi secara alamiah, by nature. Ya. Dan itu tidak bisa dilawan. Kalau makin tua makin keriput, biar pakai badak banyak-banyak juga tetap keriput, kira-kira begitu ya. Tidak bisa dilawan. Karena itu terjadi secara alamiah. Tambah waktu pasti tambah tua. Ya. Apapun teknologinya, apapun rekayasanya supaya kita kelihatan muda, pasti akan kelihatan bahwa kita tidak bisa melawan yang namanya pertumbuhan secara alamiah, by nature. Tapi yang kedua yang tidak bisa kita lupakan adalah pertumbuhan yang memang diusahakan, pertumbuhan yang direkayasa dalam tanda petik. Orang bilang pertumbuhan by nurture, karena dikasih gizi, karena dikasih pupuk, dia bertumbuh, dia berkembang dengan baik. Pertumbuhan secara alamiah juga tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan yang direkayasa, yang diatur, yang diusahakan secara sengaja. Tidak mungkin dan seringkali tidak berbanding lurus. Karena itu tadi saya bilang bahwa belum tentu 54 tahun berarti kita sudah dewasa sebagai organisasi, sebagai lembaga, ataupun sebagai persekutuan. Yang menjadi persoalan adalah kita sering bangga melihat pertumbuhan secara alamiah. Kita lupa mengusahakan pertumbuhan secara baik di dalam persekutuan kita. Sehingga kadang-kadang makin tua jemaat, kadang-kadang bukan makin baik dari segi persekutuan, bukan makin baik dari segi kesaksian, bukan makin baik dari segi pelayanan kasih, tetapi justru tumpuk banyak persoalan. Para teolog sistematika sering bilang bahwa kalau omong gereja itu bukan pertama-tama omong organisasi, karena gereja sering dimetaforkan sebagai sebuah organisme. Omong gereja bukan pertama-tama omong gedung ya. Sedangkan jemaat Silo lagi bergumul bangun gedung baru, itu baik, tapi itu bukan yang pertama-tama. Tapi omong gereja adalah omong orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya percuma kita mengusahakan sesuatu supaya tampilan kita baik, tetapi keberadaan kita di dalam persekutuan, di dalam kesaksian, di dalam pelayanan kasih tidak berbanding lurus dengan apa yang kita tampilkan di luar. Itu selalu menjadi pertanyaan, dan saya kira menjadi pertanyaan reflektif bagi jemaat Silo. Karena hari ini usia ke-54. Apakah 54 tahun itu berbanding lurus dengan kualitas persekutuan? Apakah 54 tahun itu berbanding lurus dengan kualitas kesaksian? Apakah 54 tahun itu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kasih? Karena orang selalu bilang bahwa tugas gereja itu pada dasarnya ada 3, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Ya. Tadi saya senang ada tokoh-tokoh menyanyi lagu Timur ya. Mudah-mudahan bukan hanya karena ulang tahun saja, tapi hari-hari dalam persekutuan yang pakai tilangga juga kenal orang Timur dengan baik.
bukan saja hafal di Publado, kan begitu ya kira-kira ya. Karena kita ini kan majemuk, bukan satu suku saja. Bersekutu, bergereja itu kan terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ya. Kadang-kadang dalam bangun persekutuan kan kita sungguh pendek, orang bilang ya. Jadi biasanya nama tidak disebut saja kita marahnya minta ampun. Kayak kalau panitia seperti ini biasanya 100 orang kerja kira-kira 30 begitu kan Ibu Pendeta. Soalnya di Silo tidak, di Silo baik-baik begitu ya. Tapi itu yang sering terjadi, bahwa bertambah usia sebuah gereja, sebuah lembaga makin mapan, kadang-kadang dia kehilangan relevansi di dalam kehidupan sehari-hari. Dia kehilangan makna dalam kehidupan sehari-hari karena kesibukan dalam mengatur diri sendiri. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam ini kita belajar dari dua jemaat yang beda jauh langit dan bumi. Kita belajar dari jemaat Makedonia dan kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia ya. Karena di Makedonia kalau Bapak Ibu buka di Alkitab di belakang di peta itu ada beberapa jemaat di situ. Itu wilayah Makedonia itu paling tidak yang kita tahu ada jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika. Kita belajar di satu sisi dari jemaat-jemaat Makedonia dan kita belajar di lain sisi dari jemaat-jemaat Korintus. Ya, tepatnya jemaat Korintus. Saya mau bilang bahwa dua jemaat ini beda langit dan bumi, Ibu Bapak. Bedanya di mana? Di dalam pembacaan secara jelas dikatakan bahwa orang-orang Makedonia, gereja Tuhan di Makedonia, anggota jemaat di Makedonia itu kebanyakan orang miskin. Ya. Bisa dimengerti karena tantangan bangun gereja di Makedonia waktu itu sangat besar. Kalau kita baca di surat Filipi misalnya, Filipi itu di wilayah Makedonia. Bahkan Paulus sempat dipenjara di Filipi. Dia menulis banyak surat dari Filipi karena mengalami penghambatan. Banyak orang tidak suka gereja berkembang di Filipi. Dan biasanya dalam sejarah gereja, Ibu Bapak, kalau gereja dalam penindasan itu yang bertahan hanya orang-orang kecil. Yang besar-besar dombang lari karena cari selamat diri sendiri. Kira-kira begitu ya. Itu kondisi yang ada di Filipi pada waktu itu. Beda dengan Korintus. Di Korintus mereka menikmati hidup bebas sebagai orang beragama. Karena ini kota metropol yang besar sebenarnya. Kota perdagangan yang luar biasa sebenarnya pada waktu itu. Di situ ada banyak potensi. Bahkan jemaat-jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang yang dari segi pengetahuan luar biasa. Paulus sendiri bilang di situ, kamu kaya dalam hikmat, kamu kaya dalam pengetahuan. Jadi ini dua jemaat yang beda antara langit dan bumi. Tapi mari kita lihat praktek hidup berjemaat. Kalau diukur dari indikator memberi, memang ada konsensus ketika jemaat mula-mula berkembang. Mereka punya konsensus bantu jemaat di Yerusalem. Karena gereja berkembang kemana-mana, tetapi gereja yang di Yerusalem sebagai yang sulung itu berhadapan dengan banyak sekali tantangan, berhadapan dengan banyak sekali persoalan, dan mereka perlu dibantu. Juga ada konsensus di antara jemaat-jemaat pada waktu itu supaya mereka membiayai pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan pada waktu itu. Paulus menghimbau jemaat Korintus, dia menggunakan contoh jemaat Makedonia karena dia lihat bahwa jemaat Makedonia walaupun miskin, walaupun tidak punya apa-apa, diukur dari segi potensi tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tetapi mereka mau memberi semua yang ada pada diri mereka untuk pekerjaan pelayanan. Beda dengan jemaat Korintus. Bapak Mama, para penafsir bilang bahwa Paulus terpaksa tulis 4 surat kepada jemaat Korintus. Jadi yang dia di Alkitab ini kan cuma 2 ya. Di Alkitab ini cuma 2, tetapi sebenarnya kalau dilihat Paulus terpaksa tulis 4 surat kepada jemaat Korintus. Kalau tulis surat Alkitab waktu itu bukan ke sekarang kau angkat komputer langsung tulis jadi. Tulisnya itu di kulit kambing, kulit hewan begitu, atau di daun dengan pakai besi dan lain-lain. Itu pekerjaan yang luar biasa, berat. Tapi karena begitu banyak persoalan di jemaat yang potensial ini, karena begitu banyak masalah di jemaat yang potensial ini, Paulus perlu tulis 4 surat kepada jemaat
Korintus. Dia pun soal ada banyak. Kalau Bapak mana baca kitab Korintus dengan baik, pertama domba kelahi. Siapa yang ini murid siapa? Ini Apolos atau ini Paulus? Ya. Lalu dong persoalkan hal-hal kecil, boleh makan makanan berhala atau tidak? Karena ada persoalan-persoalan moralitas waktu itu, persoalan-persoalan ibadah pada waktu itu, mereka mempersoalkan hal itu. Ya. Ada banyak sekali persoalan di Korintus dan Paulus melihat bahwa kalau kondisi persekutuan seperti itu, kalau kondisi kesaksian seperti itu, tidak mungkin persekutuan yang potensial itu memberikan sesuatu yang berguna bagi pekerjaan pelayanan. Mau bikin apa kalau tiap hari berkelahi terus dalam gereja? Apa yang mau dibuat? Kan begitu ya. Mau buat apa kalau tiap hari hidup hanya bertengkar hal-hal yang tidak penting? Ya. Kadang-kadang kan kita di gereja ini yang penting omong kan, bukan omong yang penting. Sehingga kadang-kadang sidang jemaat itu lebih dari sidang dewan, begitu Pak Wali Kota ya. Kalau sidang jemaat kadang-kadang sampai pagi, dewan semua ngantuk, majelis kalau mengantuk, kira-kira begitu. Itu yang terjadi, suasana seperti itu yang terjadi, sehingga Paulus menghimbau jemaat Korintus supaya menyelesaikan tugas yang sudah disepakati, mengumpulkan pemberian. Jemaat Makedonia suka kasih lama ya, mereka kasih bahkan lebih daripada apa yang mereka miliki. Tapi Korintus dengan potensi yang begitu besar tidak memberi apa-apa, harus didoma dulu, orang Kupang bilang. Harus dorong dulu, harus doma dulu, harus omong terus menerus. Kadang-kadang omong sampai capek juga tidak bergerak, kira-kira begitu. Itu kondisi yang ada. Nah, mari kita belajar kenapa jemaat Makedonia yang kecil, yang miskin, yang tidak punya potensi apa-apa bisa punya semangat spiritualitas pelayanan yang begitu besar. Walaupun jemaat Makedonia yang kecil, yang tidak punya apa-apa, mereka bisa bertumbuh secara rohani dan mengerti kebutuhan pelayanan dengan baik. Paulus bilang di situ karena mereka pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, baru menyerahkan diri kepada orang lain. Saya kira ini idiom yang penting sekali, menyerahkan diri kepada Allah. Apa artinya menyerahkan diri kepada Allah? Para mistikus Kristen sering bilang bahwa orang yang menyerahkan diri pada Allah itu bersamaan dengan itu dia belajar mengalahkan egonya sendiri. Ya, saya ulangi, orang yang menyerahkan diri kepada Allah bersamaan dengan itu dia harus belajar mengalahkan egonya sendiri. Kalau dia tampil dengan egonya, dia tidak layak untuk menyerahkan diri kepada Allah. Kalau dia hidup dengan egonya, dia tidak layak untuk menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah. Tetapi kalau dia belajar mengalahkan egonya sendiri dalam pekerjaan pelayanan, maka dia makin layak sebagai umat, sebagai jemaat yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini proses yang terjadi dan rupanya jemaat Makedonia mengalami proses itu. Walaupun mereka kecil, mereka tidak punya apa-apa, tetapi karena mereka menyerahkan diri kepada Allah, hidupnya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi pada Allah, maka banyak hal bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat. Kadang-kadang kan Bapak Mama dalam gereja ini puji Tuhan dan puji diri beti toh. Beda tipis maksud saya ya. Jadi ya kadang-kadang kalau paduan suara, saya minta maaf ini paduan suara bagus-bagus, kadang-kadang paduan suara itu siap kalau pas ada acara tampil-tampil begini. Nanti kalau di gereja biar mau pendeta pakai terus bisa muncul-muncul begitu ya. Mudah-mudahan di hari berapa raya ini sambung jadi awal, terlalu banyak ini begini ya. Untuk minggu depan nanti pendeta catat kalau semua menyanyi berarti dong bukan puji diri tapi orang puji Tuhan. Kan begitu ya. Kadang-kadang ini persoalan di dalam gereja. Jadi masalah bukan hanya menyanyi. Saya minta maaf karena hari menyanyi banyak, saya tiba-tiba ingat saja. Tapi dalam banyak hal sebenarnya ya, dalam banyak hal kondisi seperti itu terjadi karena kita tidak belajar makin dewasa makin mengalahkan ego kita. Karena kita tidak belajar makin dewasa makin merendahkan diri kita. Karena kita tidak belajar makin dewasa makin ikut Tuhan punya mau. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan bergereja, jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan berjemaat. Cara kita
di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Sekarang Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kalau kita ulang tahun ke-54, saya kira saya hanya mau bilang dua hal. Yang pertama, ubah orientasi. Ubah orientasi pelayanan dalam bersekutu misalnya. Apa yang kita buat supaya persekutuan itu jadi satu persekutuan yang menarik banyak orang, bukan persekutuan yang mengeksklusi banyak orang. Kemarin saya senang, saya ngomong dengan Ibu Pendeta bilang di Silo mulai ada diskusi apa LGBT ya. Saya tidak tahu jalan diskusinya bagaimana, tapi paling tidak ini jadi satu cara untuk melihat apakah karena identitas seks mereka harus dikucilkan. Saya kira tidak. Bukan karena identitas seksual mereka lalu kemudian mereka tidak diterima dalam persekutuan. Ya. Justru kita harus merangkul orang-orang seperti itu dalam persekutuan. Tapi kalau kita tidak mengalahkan ego kita, bagaimana kita bisa membangun persekutuan dengan kualitas seperti itu? Kadang-kadang dalam kesaksian juga seperti tadi saya bilang, penampilan lebih penting. Bukankah kita suka berkelahi kalau tidak pakai seragam? Bar bilang gereja yang tidak bernyanyi itu bukan gereja. Ya, Kalbar, seorang teolog yang sangat ini, dia bilang gereja yang tidak bernyanyi, tidak memuji Tuhan itu bukan gereja. Tapi apa artinya memuji Tuhan? Kan bukan soal baju, bukan soal siapa yang suara paling bagus. Karena saya sering bilang, jemaat yang suara paling bagus duduk di jemaat, lalu mama di sini suara minor sedikit dia kritik, yang paling berdosa yang duduk di sana. Kira-kira begitu ya. Bagaimana dengan pelayanan kasih kita? Apakah kita memberikan porsi yang besar dalam tugas-tugas pelayanan kasih kita? Karena saya kira kalau kita mau evaluasi secara umum, ada tiga hal juga aspek dalam kehidupan bergereja yang perlu kita lihat. Segi organisasi, segi ibadah, saya kira ibadah tidak ada masalah. Segi etis yang selalu jadi soal. Ya toh? Saya tidak tahu di sini. Kadang-kadang diakonia kita hanya diakonia kasih habis sudah. Tidak ada lagi transformasi. Ya. Kadang-kadang bertengkar, akhir Natal itu mau kasih berapa di orang saja kita bertengkar sampai habis berapa jam. Kan begitu. Karena ini soal memberi ini, kalau soal dapat soal apa? Kalau soal kumpul itu kan soal ini. Tapi soal memberi nanti uang dikasih habis lekan mana lagi. Kadang-kadang kan ukuran parameter kita dalam bergereja itu berapa banyak uang dikasih, apakah gedung kita mewah. Saya kira kalau kita tidak merubah orientasi ini percuma kita mensyukuri usia yang Tuhan tambahkan, karena tidak ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang berikut Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya kira tantangan bagi kita adalah sudah 54 tahun apakah kita relevan sebagai gereja atau tidak. Tidak percuma Tuhan taruh jemaat Silo di ini Kelurahan Ekoten ya. Tidak percuma Tuhan taruh jemaat Silo di Kelurahan Ekoten. Ya. Gereja Silo tidak kebetulan ada di tengah-tengah masyarakat di Ekoten sini. Gereja Silo ada di sini sebagai bagian dari masyarakat ini menggumuli persoalan-persoalan di Ekoten, termasuk menggumuli persoalan-persoalan di Kota Kupang. Ada begitu banyak persoalan sosial yang butuh jawaban. Ada begitu banyak masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan tanggapan kita sebagai jemaat. Ketika kita menyatakan persekutuan, kan kita tidak hanya bersekutu ke dalam, tapi kita juga mengembangkan persekutuan keluar. Apakah kita sadar bahwa ada orang lain di sekitar kita yang berbeda dengan kita? Itu selalu menjadi tantangan bagi kita. Dan saya mau bilang itu semuanya bisa terjadi kalau ego kita diturunkan dan Tuhan yang kita puji. So, tema kita kalau tidak salah ngomong tentang puji Tuhan ya, ngomong tentang puji Tuhan. Orang yang bisa memuji Tuhan dengan baik adalah dia yang memuji Tuhan dengan kerendahan hati, datang dengan sikap kepasrahan, meninggalkan egonya sehingga dia bisa merasakan hadirat Tuhan dengan benar. Kalau dia tidak punya sikap seperti itu, biar lagu bagus sekalipun dia tetap menggerutu, kan begitu. Tapi kalau sikap itu ada dalam hidup kita sehari-hari, tadi saya senang lagu pengakuan dosa ya, begitu mendalam. Ya. Tapi apakah kita menghayati itu kalau kita belum melepas ego kita sebagai jemaat, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan? Inilah yang selalu harus kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat jemaat Makedonia, jemaat miskin. Kita di Silo lebih baik dari Makedonia.
Ingat jemaat, ke dunia jemaat yang tidak punya apa-apa. Kita di Selo punya semua potensi yang bisa dikembangkan. Tapi jangan sampai gara-gara kita seperti orang Korintus, Paulus perlu tulis 4 surat buat kita hanya untuk kasih tahu supaya bisa lebih baik-baik. Mari bina persekutuan, mari bina kesaksian, mari bina pelayanan kasih, supaya tambah usia, artinya tambah dewasa. Rambut putih, rambut putih baik-baik. Kau jangan rambut putih sebarang lalu kemudian orang mencibir kehadiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin.